ngapunten niku rencang-rencang badhe nyambung seduluran ya. Nggih. Kalih Mbah sinten? Naminipun, Mbah? Ya ampun Mbah, Pak mawon mboten napa-napa. Nggih. Biasa mawon mboten napa-napa, mboten napa soleh ngoten mawon mboten Oh, napa-napa. Pak Soleh. Nggih. Nggih, Pak. Teman-teman Oh, ini oke. sangat sekali kepingin tahu sejarahnya Mbah Husen termasuk buah putih ini, Pak. Mungkin sedikit bisa dikasih penjelasan atau berbagi ilmu ke kita semua. Nggih, menawi sejarahe niki awal niku pedal niku kula tasih wonten dalam kandungan. Nggih. Niku ingkang kriya ibu kula lah ngoten tentang kula. Lah waktu kula dalam kandungan, Mbak Husen niku pamit teng mriki. Ngoten lho. Pamite sekawan dasa dinten. Nah, dalam sekawan dasa dinten niku nuwun sangu karak setunggal adang ngeten. Dinten-dinten nggih kirang langkung 1 kilo lah. Nggih. Selama 40 hari boten wangsul. Nah, setelah ten kriya pamit malih. Aku tak nang putih wae. Nek gak nambah-nambah masalah aku ki njopo. Kiranya aku iso ngresiki ati angen-angen pikir aku maksudnya ngaten. Nah, maksudnya nggih nyumbangkaaken ngoten lho. Kinten-kinten Mbah Husen manggen mriki pinten taun, Pak? Kinten-kinten. Menawi ndugi kelahiran kula mulai 74. Puluhan tahun. Jadi Pak Soleh ini adalah putra kedua dari almarhum Mbah Husen. Mbah Husen adalah seorang juru kunci di Gua Putih ini. Ngoten nah. Beliaunya nggak mau Mas dijuluki juru kunci, beliau nggak mau. Ya, krono sepuh namung purun dijuluki Mbah. Sampai hari ini Pak, wafatnya Mbah Husen itu sudah berapa puluh hari? 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu? Ya dalam bulan ini Mas, dalam bulan ini kemarin itu kayak pedal Sabtu Pahing Mas. Meninggalnya di Sabtu Pahing. Nggih. Oke. Nggih, menika Mbah Husen meninggal mancik umur pinten, Pak? Pinten? Nggih. Sekitar 80-an sekian Mas. 80 sekian. Ada enggak pesan-pesan tertentu begitu ke Bapak dari sepeninggalannya Mbah Husen di waktu masih hidup? Namung dikengken nerusaken lampahe nggih lampah ngresai ati angen-angen pikiran namung ngoten mawon. Ada cara-cara tertentu enggak untuk membersihkan hati niku dari cara Mbah Husen, Pak? Nggih wonten Mas. Napa niku kalau boleh kita tahu gitu, Mbak? Gampang mawon kok Mas. Namung ngrasakaken mlebu metune nafas kanthi ngraosaken ngantos kecoh, ngantos tenang, tentrem, ayem. Namung wonten. Kan mangke wonten petunjuk piyambak. Dadi rugi niku mangke kebeningan ati kula jenengan kebuka. Cara menapa mawon mangke saged dikali kan ada. Bapak berarti semenjak meninggalnya Mbah Husen dikasih amanah oleh Mbah Husen untuk jaga begitu nggih, jaga niki nggih, Gua Putih ini. Gua Putih, rawat. Ada sejarah tertentu enggak dari Mbah Husen tentang Gua Putih ini yang disampaikan ke Bapak? Mbak Husen tidak pernah Mas mengatakan sejarah ini begini, cuma ini peninggalan Mbah Alam. Apabila ada sejarah yang ingin diketahui silakan dengan kebeningan hati, insya Allah akan tahu Mas. Mungkin
ada sendiri. Jadi yang menunjukkan ya hati emas sendiri, nilai emas sendiri, nilai hati emas sendiri. Kebeningannya sampai gimana, sampai bagaimana kan gitu. Terus di Gua Putih itu kan ada godo nih Hanoman gitu nggih. Mohon maaf, itu bukan, kalau godo itu bukan godonya Hanoman Mas. Itu ada tamu yang membawa, itu bukan bagian dari sejarah Gua Putih. Bisa juga dikatakan sejarah, cuma ya ada tamu yang membawa godo tersebut dan ditaruh di situ gitu aja. Artinya secara singkatnya Gua Putih itu adalah merupakan kunci untuk membuka sejarah, begitu kan? Kenapa kok sampai dinamakan Gua Alam begitu? Begitu Pak ya? Bisa Kira-kira. jadi Mas, bisa begitu karena dengan di sini namanya Gua Putih, keputihan. Kalau hatinya seputih-putihnya sampai bening, akan bisa tahu, akan bisa melihat sejarah dengan sebenarnya kan. Ada cerita tutur masyarakat tentang pertarungan antara Subali dengan Sugriwa. Benar apa itu? Itu analisa mereka Mas, saya juga tidak bisa mengelak, kebenarannya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya. Yang jelas Gua Putih itu menurut dari Mbah Husein yang diamanahkan ke Bapak merupakan gua alam. Gua Alam. Begitu saja Pak ya. Nah, kita jadikan tempat karena Gua Putih itu untuk memutihkan hati kita. Iya. Bapak ini kan dikasih amanah untuk jaga Gua Putih. Ngapunten iki ingkang kata. Bapak sampun berkeluarga napa Mbak Derek? Sampun. Sampun. Nah, kalau kan ini kan angel yen kula ngarani nggih, orang yang sudah berkeluarga begitu, jaga gua, katakan ini sudah jauh dari pemukiman. Bagaimana untuk kelangsungan hidup Bapak setiap hari untuk kebutuhannya? Kita serahkan ke alamat. Kita harus percaya. Kalau kita percaya, benar-benar percaya, bukan hanya di bibir, percaya. Katanya ainul yakin ya. Hakul yakin, pasti Mas. Rezeki itu akan datang dengan Ada sendirinya. datang dengan sendirinya, entah lewat apa. Tapi apa di lewat sisi lain kerja. Pak Soleh, di sisi lain Pak Soleh bekerja enggak? Saya bertani Mas. Begitu. Ya. Jadi artinya ada pemasukan lain meskipun ini sudah sukarela begitu, tapi di sisi lain ada pemasukan begitu dari hasil Ya, tani. dan kita bertani gitu. Kalau bikin itu sukarela Mas, tidak memungut biaya, tidak memungut apa. Yang penting kita sesama saudara bisa bareng mensucikan hati kita, menenangkan hati kita, mententeramkan hati kita. Ya, Pak, ini kan ngapunten kula geser malih. Ini kan musim politik. Ya, menginjak ke musim politik. Jadi 2024 ini kita akan dibenturkan dengan berbagai polemik, terutama juga geser antar berbagai macam pendapat tentang pilihannya yang jelas merubah sisi karakter dari pemuda-pemuda bangsa itu untuk ya sedikit pecah belah. Apa pesannya untuk generasi muda ini untuk menghadapi hal seperti itu Pak? Yang bisa menyelesaikan semua masalah Mas, hanya ketenangan. Kita harus tenang begitu menghadapi sesuatu sehingga apapun yang terjadi kita tidak akan terbenturkan dari berbagai pendapat yang lain begitu Bapak ya. Begitu masih tetap tenang ya. Pesannya untuk NKRI ini Bapak, supaya saat ini sudah minim sekali generasi muda yang melestarikan atau uri-uri budaya ataupun berbagai macam kulturasi di Indonesia ini. Apa pesannya Pak? Ya, kalau saya boleh berpesan, pesan saya tingkatkan ketenangan hati untuk semua generasi,
bahkan semua anak bangsa manapun mas. Nggih, terima kasih Bapak Soleh Terima untuk kasih, waktunya Pak nggih. Soleh. Mugi-mugi manfaati kangge derek-derek sedaya menika. Rahayu. Matur nuwun rahayu. Rahayu.